Halo semuanya, sebelum saya memaparkan sedikit materi tentang salad, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Novita Sukmalestari dari kelas 12 TB1, nomor absen 26. Nah, di sini sudah ada struktur-struktur yang telah dibuat, dimulai dari pengertian, komposisi, dan salad. Nah, salad sendiri dibagi menjadi dua, yaitu salad Indonesia dan salad kontinental. Nah, saya mulai dari pengertian. Pengertian salad Indonesia yaitu hidangan yang segar rasanya, dapat terbuat dari sayur-sayuran atau buah-buahan yang dipotong-potong, kemudian diberi saus atau dressing. Nah, sedangkan salad kontinental adalah jenis salad yang memiliki isian seperti tomat, lettuce, selada merah, alpukat, dan lain-lain yang mungkin lebih sering disebut dengan salad bule. Nah, tadi sudah ada dressing. Apa sih dressing itu? Nah, dressing yaitu cairan yang dikentalkan atau semi-liquid dengan rasa menonjol, kecut, dan tajam. Dressing digunakan untuk memberi rasa dari bahan makanan salad dengan cara dicampur atau dihidangkan tersendiri menemani salad. Perbedaan antara salad Indonesia dan salad kontinental yaitu dari saus atau dressingnya. Nah, saus atau dressing pada salad Indonesia antara lain seperti sambal kacang, sambal urap, dan sambal rujak. Nah, contoh dressing pada salad kontinental, contohnya Caesar dressing dan house vinaigrette. Selanjutnya ada komposisi. Salad yang lengkap terdiri atas 4 bagian pokok, yaitu 1. Underliner atau bagian alas. Underliner pada umumnya terbuat dari sayuran segar yang berwarna hijau agar salad tampak lebih segar dan menyenangkan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menata underliner yaitu sebagai berikut. 1. Underliner tidak boleh menjorok keluar piring dan tidak boleh terlalu masuk sehingga tertutup. Yang kedua, underliner tidak boleh menutup pinggiran piring dan menutupi logo atau simbol perusahaan yang biasanya tercetak pada pinggiran piring. Yang kedua ada body atau bagian utama. Nah, bagian ini merupakan bagian utama dari salad. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menyusun body salad yaitu bagian body salad terdiri atas beberapa bahan makanan yang ditata dan diatur dengan rapi sesuai dengan warna bahan sehingga salad tampak menarik dan membangkitkan selera makan. Yang kedua, bagian body salad tersebut dari campuran beberapa bahan makanan dengan dressing yang dicampur pada saat menghidangkan. Yang ketiga, bagian body salad yang dicampur dengan saus atau sambal tidak boleh meleleh. Dan yang keempat, bagian body salad tidak boleh menutupi underliner. Yang ketiga ada dressing atau saus. Tadi sudah dijelaskan tentang dressing. Sekarang saya akan hanya menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan saat memberi dressing pada salad. Nah, hal-hal tersebut sebagai berikut yaitu dressing tidak boleh merendam salad. Dan pemberian dressing pada sayuran hijau sesaat akan dihidangkan sehingga salad tetap tampak segar dan hijau. Keempat, ada garnish atau hiasan. Nah, garnish adalah hiasan dari bagian body atau isi. Kemudian, diatur kembali di atas hidangan sebagai hiasan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menghias salad yaitu garnish dibuat dari makanan yang dapat dimakan dan sesuai dengan rasa body salad. Yang kedua, garnish harus sederhana dan menarik. Dan yang ketiga, warna garnish harus sesuai dengan body salad. Nah, untuk selanjutnya ada syarat pembuatan salad. Syarat-syaratnya yaitu ada 1. Bahan makanan dan bumbu pada pembuatan salad Indonesia dalam keadaan masih segar. Yang kedua, bahan makanan yang perlu dimasak harus dimasak dengan baik. Ketiga, sayuran hijau dicuci pada air mengalir. Keempat, pencampuran dressing atau saus sebaiknya sesaat akan dihidangkan agar cairan atau air yang keluar dari bahan body salad dapat terhindar. Yang kelima,
rasa yang seimbang dan tidak menonjol dari salah satu bumbu. Yang keenam, penampilan salad Indonesia sebaiknya memperhatikan komposisi warna, garnish, dan ukuran piring yang dipergunakan. Nah, selanjutnya ada macam-macam salad Indonesia. Yang pertama ada pecel. Pecel merupakan makanan khas kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Pecel merupakan hidangan yang terbuat dari rebusan sayuran berupa bayam, toge, kacang panjang, kemangi, daun turi, serai, atau sayuran lainnya yang dihidangkan dengan disiram sambal pecel. Konsep hidangan sambal pecel ada kemiripan dengan salad bagi orang Eropa, yakni sayuran segar yang disiram dengan topping mayones. Cuma untuk pecel toppingnya sambal pecel. Selain itu, pecel juga biasanya disajikan dengan nasi putih yang hangat ditambah daging ayam atau jeroan. Cara penyajiannya bisa di dalam piring atau dalam daun yang dilipat yang disebut dengan lipatan pincu. Yang kedua ada gado-gado. Gado-gado adalah salah satu makanan yang berasal dari Indonesia yang berupa sayur-sayuran yang direbus dan dicampur jadi satu dengan bumbu atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan, disertai dengan telur dan di atasnya ditaburkan bawang goreng. Nah, gado-gado dapat juga dinikmati bersama nasi putih atau dicampur dengan lontong. Dan yang ketiga ada rujak. Rujak adalah makanan tradisional masyarakat Indonesia yang biasanya terbuat dari campuran berbagai macam sayuran atau buah. Nah, di sini ada beberapa jenis rujak, antara lain yang pertama rujak cingur. Rujak cingur adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya. Yang kedua ada rujak manis. Rujak manis adalah semacam salad yang terbuat dari buah-buahan segar dengan saus manis pedas. Nah, sausnya tersendiri biasanya terbuat dari gula Jawa, kacang tanah, asam, garam, jeruk nipis, dan cabai. Yang ketiga ada rujak petis. Nah, rujak petis adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah timur Pulau Jawa. Yang keempat ada karedok. Karedok adalah makanan khas Indonesia. Karedok dihidangkan terbuat dari potongan sayuran segar yang dicampur dengan saus kacang. Yang kelima ada lotek. Lotek hampir sama dengan pecel, yakni makanan berupa rebusan sayuran segar yang disiram dressing berupa sambal, dicampur bumbu kacang. Yang keenam ada urap. Urap adalah hidangan yang terbuat dari potongan-potongan sayuran yang direbus dan dicampur menjadi satu. Kemudian, sayuran tersebut dicampur dengan bumbu atau saus dari kelapa parut. Nah, sekian video dari saya yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.